Izin Pak, perkenalkan nama saya Kristen Angelika Siagian, Prodi S1 Teknik Dirgantara, kelas Charlie, NIT 19030270. Di sini saya akan menjelaskan mengenai drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Drone memiliki fungsi yang beragam, misalnya dapat membawa muatan ataupun untuk pengambilan gambar. Dan lebih umumnya, drone tersebut digunakan dalam bidang militer seperti untuk membawa persenjataan untuk persiapan perang. Selanjutnya, drone mampu mengendalikan dirinya sendiri menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya. Fungsinya itu, drone memiliki fungsi yang beragam. Yang pertama, dalam bidang militer. Pesawat penyerang kem-kem musuh, pesawat pengintai atau mata-mata, pesawat kamikaze atau untuk yang berfungsi ditabrakan kepada musuh, pesawat patroli atau perbatasan UAV atau pesawat tanpa awak dapat digunakan untuk menyerang kem-kem musuh karena ada UAV yang mampu membawa berbagai roket dan rudal. Selain itu dapat mengurangi kerugian dibandingkan menggunakan pesawat konvensional ataupun helikopter. Selanjutnya, dalam bidang sipil, melihat luas lahan dan kontur yang ada sehingga memudahkan dalam perencanaan pembangunan lahan tersebut. Membantu pemerintah dalam membuat tata kota yang lebih teratur. Mengetahui luas lahan yang terbakar dalam kebakaran hutan dan menciptakan peta tambang 3 dimensi yang telah digarap dalam bidang pertambangan. Selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan dibagi dari berbagai macam, yaitu yang pertama media untuk mempelajari salah satunya aerodinamika dan penerapannya. Untuk pemetaan, untuk penelitian atmosfer, penyebaran benih, pengamatan mitigasi daerah kritis yang sulit, dan pengamatan bencana dan selanjutnya membuat hujan buatan. Jenis-jenis dari drone tersebut. Yang pertama, drone dengan dua variasi, yaitu variasi pertama adalah dapat dikendalikan oleh pilot secara manual dari jarak jauh dengan menggunakan yang dinamakan sistem radio control. Yang kedua, variasi kedua adalah dikendalikan secara otomatis oleh program yang telah ditentukan sebelum terbang. Pesawat tanpa awak ini hampir mirip dengan rudal atau peluru kendali, namun tentunya tidak sama. Drone bisa digunakan kembali untuk mengangkat atau menjatuhkan senjata. Sedangkan rudal hanya bisa digunakan sekali dan merupakan senjata tersebut. Pada awalnya, pesawat tanpa awak ini berfungsi untuk pengintaian atau mata-mata dalam penyerangan. Oleh karena itu, penggunaan terbesar dari pesawat tanpa awak ini dalam bidang militer. Jenis drone yang selanjutnya berdasarkan baling-baling. Yang pertama, tricopter. Tricopter ini mempunyai 3 motor dan 3 baling-baling. Yang kedua, quadcopter, sebuah drone yang mempunyai 4 motor dan 4 baling-baling. Yang selanjutnya, hexacopter, sebuah drone yang mempunyai 6 motor dan 6 baling-baling. Dan terakhir, octocopter dengan drone yang mempunyai 8 motor dan 8 baling-baling. Komponen-komponen drone terdiri dari yang pertama yaitu motor. Motor sangat penting untuk rotasi baling-baling, untuk meningkatkan kekuatan dorong pada drone tersebut. Namun, jumlah motor harus sama dengan jumlah baling-baling. Motor yang dilengkapi dengan sedemikian rupa, mereka dapat diputar oleh controller. Rotasi mereka meningkatkan kontrol drone dalam hal arah. Memilih motor yang tepat adalah benar-benar penting untuk efisiensi pesawat UAV tersebut. Anda harus memeriksa dengan seksama berbagai parameter seperti tegangan dan arus, dorongan untuk rasio berat, kekuatan dan efisiensi kecepatan dalam motor tersebut. Selanjutnya Electronic Speed Control atau ESC. Papan kontrol elektronik berguna untuk menciptakan kecepatan motor yang bervariasi dan juga sebagai rem yang dinamakan rem dinamis. Berfungsi untuk mengukur jumlah daya yang digunakan oleh semua motor. Ketinggian dikaitkan dengan menguras, yaitu daya dari listrik. Selanjutnya, flight control. Flight control berfungsi untuk menentukan dan mengetahui ketinggian pesawat UAV tersebut dengan jumlah daya yang dikonsumsi dan dapat juga menentukan arah yang kita inginkan. Selanjutnya yang dinamakan baling-baling. Baling-baling terstruktur untuk membuat perbedaan tekanan udara ketika bergerak. Mereka menciptakan tekanan udara antara bagian atas dari rotor tersebut dan bagian bawah dari rotor. Sisi atas ditandai dengan tekanan rendah dibandingkan dengan sisi bawah yang menyebabkan pesawat tersebut dapat mengangkat ke udara. Dan selanjutnya radio transmitter. Merupakan pemancar yang dipakai untuk mengontrol pesawat dari RC atau remote control tersebut. Gelombang yang dipakai bermacam-macam, biasanya menggunakan gelombang 2,4 Hz dan 5,8 Hz untuk drone. Jika menggunakan fixed wing, bisa menggunakan gelombang di bawah 2,4 Hz. Radio transmitter ini ada dua sebagai radio transmitter dan receiver atau pemancar dan penerima. Selanjutnya baterai, elektronik dan power distribution cable. Baterai bertindak sebagai sumber daya untuk pesawat tak
untuk pesawat tak berawak atau UAV tersebut. Baterai tersebut memasuk energi dari semua elektronik melalui kabel distribusi listrik. Selanjutnya yaitu kamera. Kamera yang melekat pada drone berfungsi untuk merekam kejadian terjadi. Dan yang terakhir alat pendarat. Alat pendarat berguna untuk pendaratan yang aman bagi drone. Namun hal itu dapat dibebaskan karena pengguna berpengalaman dapat mampu mengimbangi kecepatan motor untuk pendaratan yang aman dalam situasi darurat. Jadi alat pendaratan tersebut merupakan hal yang tidak wajib atau harus digunakan jika dia sudah memiliki keahlian dalam melakukan pendaratan pada drone, baik boleh dipergunakan maupun tidak. Selanjutnya cara kerja dalam drone tersebut. Drone dapat dikendalikan dengan menggunakan remote control. Drone yang menggunakan remote control memiliki jarak radio lebih luas sekitar 2,4 Hz. Selain itu, drone dapat dikontrol dengan menggunakan smartphone karena drone memiliki chip pada komputer tersebut berupa Arduino namun lebih sangat kompleks. Chip ini membuat drone dapat mengolah gambar dari kamera yang terpasang padanya, kemudian mengirimkan hasil kepada smartphone yang digunakan sebagai kontrol dari drone tersebut. Selanjutnya, gambar yang dikirimkan oleh chip drone adalah real time, di mana pengguna dapat mengatur resolusi sesuai dengan spesifikasi drone tersebut. Mengarahkan kamera drone itu saat akan pergi, belok, atau menuju kanan ataupun ke kiri, sesuai dengan tampilan video yang dikirimkan. Pada drone ini, pengguna juga dapat mengatur apakah video atau foto yang akan digunakan oleh pengguna. Beberapa drone dilengkapi dengan chip GPS atau Global Positioning System. Cara kerjanya adalah sebelum terbang harus dipastikan dapat memiliki sinyal GPS terlebih dahulu dan ada batas minimal sinyal yang dapat ditangkap oleh drone yang dapat terbang tersebut. Drone yang akan diterbangkan menggunakan GPS sangat tergantung dengan kekuatan sinyal GPS tersebut. Karena drone yang diterbangkan dengan GPS tidak terikat dengan jarak pilot dengan drone. Sehingga dimanapun pengguna berada, drone akan tetap terbang sesuai dengan perintah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.